Siapa di sini yang pernah nyoba lari pakai gaya Naruto? Aku pernah teman-teman, pas masih bocil dulu. Sama ini aku mau nyoba lagi. Tuh. Apakah benar lari gaya Naruto itu bisa bikin lari jadi tambah cepet? Pertanyaan ini mungkin kedengarannya agak konyol ya teman-teman, tapi ini sebenarnya menarik dan banyak juga yang pengen tahu. Udah ada banyak juga yang bahas tentang topik ini di YouTube luar, dan kali ini kita akan coba cari tahu jawabannya teman-teman. Sama aku juga pengen ngetes ini langsung di dunia nyata. Pertama-tama perlu kita pahami kalau kita ngomongin tentang lari cepet itu nggak ada rumus sederhananya teman-teman. Parameternya untuk bisa lari cepet itu ada banyak banget, dan 3 parameter yang bisa dibilang paling penting itu adalah yang pertama berat tubuh, dan yang kedua adalah jenis otot, dan yang ketiga adalah aerodinamika. Parameter berat tubuh dan jenis otot ini sebenarnya sangat penting kalau kita bahas lari cepet di dunia nyata. Tapi kalau di dunia Naruto ini tuh nggak masuk. Oke, misal berat tubuh ya, dengan gaya dorong yang sama, orang dengan berat tubuh lebih ringan itu akan lebih cepat geraknya daripada orang yang lebih berat badannya. Ya ini udah jelas lah ya, masuk akal lah di logika. Ini juga sesuai dengan hukum Newton kedua, A sama dengan F per M. Nah tapi dorongan yang ada di Naruto itu kan gede banget ya energinya. Energinya itu nggak masuk akal dari Kyuubi atau cakra apa gitulah. Jadi perbedaan massa itu efeknya nanti nggak signifikan dalam berlari. Dan karena energi yang gede itu juga, parameter jenis otot juga jadi nggak relevan. Lawang mereka ngilang aja itu bisa loh. Lah ngapain juga dianalisis pakai hukum Newton? Ngapain juga ya ini tak analisis pakai sains? Wait. Nah, aspek selanjutnya adalah aerodinamika, dan hal inilah yang kemudian berhubungan langsung dengan lari gaya Naruto di dunia nyata. Aerodinamika ini simpelnya kita ngomongin tentang alus atau enggaknya aliran udara atau aliran fluida ketika dia pas gerak, yang nanti ini hubungannya dengan drag atau gaya hambat. Semakin alus alirannya, semakin kecil hambatannya, dan semakin kasar alirannya, semakin besar hambatannya juga. Nah, drag force atau gaya hambat itu kalau dalam fisika dinyatakan kayak gini. Rho itu massa jenis, V itu kecepatan, CD itu koefisien drag atau koefisien gaya hambat yang mana nilainya bergantung pada bentuk bendanya nanti. Dan A itu adalah luas penampang. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan kalau misalnya massa jenisnya itu lebih besar, misalnya kayak gerak di air, itu gaya hambatnya pasti juga lebih besar. Ketika kecepatannya lebih besar, itu juga makin gede gaya hambatnya. Sama koefisien gaya hambat sama luas penampang itu juga kalau makin gede makin besar gaya hambatnya. Makanya misalnya kalau pas dibonceng naik motor gitu ya, aku nggak tahu yang lain sering kayak gini atau enggak, tapi aku sering. Jadi kalau pas dibonceng naik motor itu aku tanganku biasanya tak buka kayak gini, tak kenain udara. Dan pas gerak itu kerasa hambatannya gede. Sementara kalau tak ubah jadi bentuk yang kayak gini, itu hambatannya nggak kerasa. Ada yang kayak gitu juga nggak sih kalau pas dibonceng motor? Bisa dicoba ya, atau kalau enggak ya coba di air lah, di dalam bak mandi. Lanjut lagi, nah yang paling penting di lari Naruto berdasarkan persamaan itu tadi, itu ada dua parameter yang terakhir tadi, yaitu nilai koefisien drag sama nilai luas penampang. Yang lainnya nggak penting-penting banget lah ya. Kalau kita ngebandingin antara lari biasa dan lari gaya Naruto, kemungkinan besar memang koefisien dragnya akan berubah, karena bentuknya kan jadi kayak lebih lancip gitu bentuknya. Tapi kita nggak tahu berapa nilai eksaknya karena belum pernah ada studi kayak gitu. Dan kalaupun ada, mungkin bedanya cuman dikit sih, aku yakin cuman dikit. Yang lebih ngefek itu nanti adalah luas penampangnya. Ketika kondisi lari Naruto itu luas penampangnya jelas jadi lebih kecil ya teman-teman. Kalau kita kira-kira gitu ya, luas penampangnya itu nanti bisa berkurang ya sekitar sampai 25%-an lah mungkin. Dan dari situ kita bisa ngira-ngira kalau memang gaya hambat ketika lari Naruto itu emang lebih kecil, sekitar ya 25%-an lah. Tapi apakah dengan gaya hambat yang lebih kecil itu serta-merta lari jadi lebih cepat? Oh, tentu nggak semudah itu teman-teman. Gaya hambat itu cuman satu faktor kecil aja teman-teman, karena masih ada banyak faktor-faktor lainnya, mungkin dari gerak
gerakan, dan lain-lain. Tapi memang kalau misalkan semua kondisi itu dia tetap gaya hambat yang berkurang ini nanti bisa bikin lari jadi lebih cepat. Ini ada paper yang bahas tentang pakaian aerodinamis untuk pelari yang bisa mengurangi gaya hambat. Untuk pengurangan gaya hambat 2%, dia itu bisa mengurangi waktu 0,01 detik dalam lintasan 100 meter. Jadi kalau kita bisa mengurangi gaya hambat sampai 25%, waktu yang dipangkas mungkin bisa sampai 0,12 detik dalam lintasan 100 meter. Ini kalau kita anggap linear sih. Ini emang kelihatannya kecil, tapi ini ngefek banget loh kalau di balap lari. Tapi balik lagi, itu tadi adalah kondisi ideal ya, dimana semua kondisi larinya itu tetap. Padahal mestinya ketika gaya larinya diubah, kondisi larinya mesti juga berubah. Dan ini pun gak sebanding dengan potensi negatif dari gerakan lari Naruto. Lari gaya Naruto itu kan tubuhnya condong ke depan ya. Di satu sisi ini emang bisa bikin orang kayak serasa mau jatuh, sehingga mau gak mau dia akan gerak lebih cepat. Tapi kalau nggak hati-hati ini justru bisa bikin jatuh beneran. Ditambah lagi kalau pas tangannya ke belakang kayak gini, itu tuh mau menjaga keseimbangan juga jadi susah. Sebenarnya kan orang lari tangannya kayak gini itu nggak cuman aksesoris aja ya ini. Ini juga membantu untuk menjaga keseimbangan. Sementara kalau tangannya itu diem, apalagi di belakang kayak gini, jaga keseimbangan itu jadi susah. Dan salah-salah nanti juga malah bisa jatuh juga. Dan karena itu nggak ada ceritanya pelari sprint itu dia lari pakai gaya Naruto. Karena memang secara efektif lari kayak gitu itu nggak nambah kecepatan dan malah tambah bikin susah. Kyle Hill dari channel Because Science itu pernah nyoba eksperimen lari Naruto bareng pelari sprint profesional. Dan hasilnya lari pakai gaya Naruto itu justru 3% lebih lambat daripada lari yang gaya normal. Dan biar lebih jelas, ini aku juga mau nyoba teman-teman. Dari sini kalau diambil rata-rata ternyata lari normalku itu emang lebih cepat daripada lari Naruto. Untuk lari normal itu rata-rata waktunya 3,91 detik dan untuk lari Naruto ini adalah 3,99 detik. Tapi di sini ada data menarik. Di lari Naruto pertamaku itu justru lebih cepat daripada lari normalku. Dan ini terjadi karena kalau diperhatikan benar-benar, di sini itu aku hampir kejerungup. Dan karena itulah tubuhku merespon dengan gerak lebih cepat, karena mau nggak mau harus gerak cepat karena kalau nggak jatuh. Jadi potensiku untuk gerak cepat keluar di sini. Dan setelah aku pikir-pikir lagi lebih jauh ya teman-teman, itu tuh sebenarnya gini, bukan gaya larinya Naruto yang kayak gini yang bikin dia itu jadi lebih cepat, itu enggak. Tapi sebaliknya, karena larinya Naruto itu dia cepat, makanya dia posenya pakai gaya pose lari ninja untuk mengurangi gaya hambat. Tak ulangi sekali lagi, karena larinya Naruto itu cepat, makanya dia pose lari ninja untuk mengurangi gaya hambat. Ya biar jadi lebih nyaman aja, karena kalau pose lari biasa gaya hambatnya akan gede, kayak kerasa didorong banget gitu loh. Itu untuk analisisku. Kalau mungkin teman-teman punya pendapat atau koreksi bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih.